warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI, jurusan Pendidikan Ekonomi. Video ini kami buat untuk menyelesaikan tugas kelompok dari mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan 2 orang akan membahas mengenai manusia dan lingkungan. Untuk pembahasan selanjutnya, silahkan ditonton videonya ya. Selamat menonton, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Aprilia dengan NPM 202014500124. Saya Muhammad Abdil, NPM 202145000086. Manusia memiliki pengertian bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan dengan segala potensi dan fungsinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, mati, dan seterusnya, serta terkait berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik positif maupun negatif. Lingkungan memiliki pengertian bahwa lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari penghidupannya, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas, yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya, terutama manusia yang memiliki peran yang lebih kompleks dan real. Nah, jadi antara manusia dan lingkungan itu memiliki hubungan atau ketergantungan yang sangat erat. Manusia senantiasa berinteraksi dengan lingkungan di mana dia berada. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling tinggi derajatnya dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya. Ya, karena manusia secara kodrat itu diberi akal budi yang memungkinkan adanya kebudayaan. Manusia menjadi objek sekaligus juga subjek dalam lingkungan, karena manusia hidup dan berkembang di lingkungan masing-masing, mengolah sumber alam dan sosial di lingkungan tersebut, serta memanfaatkannya dengan sesuai kebutuhan kehidupannya. Poin yang pertama yaitu hakikat dan makna lingkungan bagi manusia. Pada hakikatnya, manusia dan lingkungan memiliki hubungan yang sangat erat. Manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya jika tidak ada lingkungan. Setiap manusia pasti mempunyai hubungan dengan lingkungannya kecuali manusia tersebut sudah meninggal. Manusia merupakan makhluk yang cepat beradaptasi dengan lingkungan. Adaptasi ini sangat dibutuhkan supaya manusia bisa bertahan hidup dari seleksi alam. Manusia tidak dapat dipisahkan oleh lingkungannya karena lingkungan bersifat mendukung kehidupan manusia. Oleh sebab itu, makna lingkungan sebagai tempat tinggal manusia juga sebagai tempat hidup manusia. Tuhan menciptakan segalanya termasuk lingkungan hanya untuk memenuhi kehidupan manusia, dan tugas manusia hanyalah menjaga dan melestarikan lingkungan agar tidak berdampak pada perusakan lingkungan. Jika lingkungan rusak dan punah, manusia pun akan mengalami kepunahan. Dalam ilmu biologi, lingkungan adalah kombinasi antara keadaan fisik yang terikat dengan kondisi sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang juga tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti tindakan bagaimana menjaga lingkungan fisik tersebut.
Lingkungan menurut ilmu biologi ini terdiri dari komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen abiotik adalah segala sesuatu yang tidak bernyawa seperti air, udara, iklim kelembapan, cahaya, dan bunyi. Sedangkan untuk komponen biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme seperti virus dan bakteri. Lingkungan juga dapat berbentuk lingkungan fisik dan lingkungan non-fisik. Lingkungan alam dan lingkungan buatan itu termasuk lingkungan fisik. Lingkungan alam adalah keadaan yang diciptakan oleh Tuhan untuk manusia, seperti air, tanah, pohon, udara, sungai, dan lain sebagainya. Sementara untuk lingkungan buatan adalah lingkungan yang dibuat oleh manusia, seperti jembatan, jalan, bangunan, rumah, dan lain sebagainya. Sementara itu, untuk lingkungan non-fisik adalah lingkungan sosial budaya di mana manusia tinggal. Lingkungan sosial adalah wilayah tempat berlangsungnya berbagai kegiatan, yaitu interaksi sosial antar berbagai kelompok beserta peranatanya dengan simbol dan nilai, serta terkait dengan ekosistem dan tata ruang. Lingkungan itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Segala yang ada pada lingkungan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi kehidupannya. Karena lingkungan memiliki daya dukung, yaitu kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Arti penting lingkungan bagi manusia terdiri dari, yaitu yang pertama lingkungan merupakan tempat hidup manusia untuk hidup, tinggal menetap, hingga berkembang biak. Yang kedua, lingkungan memberi sumber-sumber peri kehidupan manusia seperti tanah yang subur yang dapat ditanami dengan berbagai macam tanaman yang menjadi penopang keberhasilan hidup manusia, seperti menanam padi, menanam teh, menanam kopi, dan lain sebagainya. Dan lingkungan perairan yang dapat dimanfaatkan oleh nelayan untuk kegiatan tambak ikan dan lain-lainnya. Yang ketiga, lingkungan mempengaruhi sifat, karakter, perilaku manusia yang mendiaminya. Manusia yang hidup di pegunungan umumnya bersuara lembut dan memiliki sifat yang lembut pula. Sementara manusia yang hidup di lingkungan dekat pantai umumnya bersuara yang keras karena akibat pengaruh kerasnya suara deburan ombak dan memiliki sifat yang keras pula. Yang keempat, lingkungan memberikan tantangan bagi kemajuan peradaban manusia karena kondisi lingkungan dapat membuat manusia berpikir bagaimana cara mengolahnya dengan menggunakan akal budinya sehingga manusia akan menciptakan dan mengkreasikan. Yang terakhir ada manusia memperbaiki, mengubah, bahkan menciptakan lingkungan untuk kehidupan dan kebahagiaan hidup. Pentingnya lingkungan hidup telah disadari oleh masyarakat internasional. Hal ini tercermin dari adanya Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati oleh masyarakat setiap tanggal 5 Juni. Peringatan ini dimaksudkan untuk menggugah kepedulian manusia dan masyarakat pada lingkungan hidup yang cenderung semakin rusak. Hari Lingkungan Hidup Sedunia pertama kali dicetuskan pada tahun 1972 sebagai rangkaian kegiatan lingkungan dari 2 tahun sebelumnya, ketika seorang senator dari Amerika Serikat, Gaylon Nelson, menyaksikan betapa kotornya dan cemarnya bumi oleh ulah manusia. Selanjutnya ia mengambil prakarsa bersama LSM untuk mencurahkan 1 hari bagi usaha penyelamatan bumi dari kerusakan dari konferensi PBB mengenai lingkungan hidup yang diselenggarakan pada tanggal 5 Juni 1972 di Stockholm, Swedia. Pada tanggal 5 Juni tersebut ditetapkan sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia.
Lingkungan yang merupakan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi manusia. B. Kualitas penduduk dan kualitas lingkungan terhadap kesejahteraan. Nah, dalam hal ini kita akan bahas bagaimana pengaruh ataupun hubungan dan juga keterkaitan antara kualitas penduduk dan juga kualitas lingkungan terhadap kesejahteraan. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, perlu kita ketahui dulu pengertian daripada kualitas penduduk dan juga kualitas lingkungan. Nah, pengertian daripada kualitas penduduk sendiri ialah tingkat ataupun taraf kehidupan penduduk yang berkaitan dengan kemampuan pemenuhan kebutuhan seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Nah, sedangkan pengertian daripada kualitas lingkungan secara sederhana dapat diartikan sebagai keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung yang optimal bagi kelangsungan hidup manusia. Maka dari itu, kualitas lingkungan itu menjadi ukuran yang sangat penting dalam mencapai kesejahteraan. Yang pertama, hubungan kualitas lingkungan terhadap kesejahteraan. Dari pengertian di atas disebutkan tadi bahwasanya manusia dengan lingkungan itu memiliki hubungan ataupun keterkaitan yang sangat erat. Lingkungan dapat memberikan sumber kehidupan bagi manusia agar manusia bisa hidup dengan sejahtera. Nah, dengan demikian artinya lingkungan dapat memberikan kesejahteraan bagi kelangsungan ataupun kehidupan manusia. Nah, manusia mengusahakan agar lingkungan itu memiliki daya dukung dan juga daya tampung lingkungan hidup yang baik. Agar hal ini terwujud, maka manusia perlu yang namanya mengelola dan juga melestarikan daripada lingkungan hidupnya. Nah, ini bisa dilakukan dengan upaya-upaya seperti kebijaksanaan dalam penataan, kemudian pengawasan, pemulihan, pemeliharaan, dan juga pemanfaatan daripada lingkungan hidup. Dan yang menjadi hakikat pengelolaan lingkungan hidup oleh manusia yaitu bagaimana manusia melakukan berbagai macam upaya agar kualitas daripada dirinya itu selalu meningkat. Namun di samping itu juga kualitas daripada lingkungannya, lingkungan hidupnya itu semakin baik. Nah, lingkungan yang berkualitas pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi kita, bagi manusia, yaitu kesejahteraan. Sedangkan pengelolaan dan juga pelestarian lingkungan hidup yang baik, yang berhasil, itu akan memberikan nilai-nilai bagi kita. Di antaranya yang pertama nilai ekonomi, yaitu menambah penghasilan ataupun pendapatan bagi kita. Contoh saja seperti kita menjual buah-buahan atau sayur-sayuran yang itu sudah jelas berasal ataupun bersumber daripada lingkungan kita ataupun dari alam kita. Atau juga pariwisata juga membutuhkan lingkungan yang bagus, lingkungan yang indah. Nah, dari kedua contoh ini, keduanya dapat memberikan penghasilan bagi kita ataupun pendapatan bagi kita. Artinya lingkungan itu bernilai ekonomi bagi kita. Kemudian yang kedua, nilai mental spiritual, yaitu lingkungan bisa menambah estetika, rasa keagungan, dan mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Contoh saja seperti masjid, kemudian juga musola, kemudian gereja, candi, dan lain-lain, yang itu sudah jelas adalah tempat di mana kita bisa mendekatkan diri, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Akan tetapi tempat-tempat seperti hutan, kemudian juga laut, pegunungan,
pantai atau juga kali, kemudian juga goa, itu juga tidak sedikit orang-orang yang melakukan ibadah di tempat-tempat tersebut. Atau bahkan kita ketika berjalan-jalan atau touring misalkan ke pegunungan, kemudian ke pantai, melihat pemandangan yang sangat indah, maka kita akan takjub. Dan kalau kita seorang muslim biasanya mengucapkan Masya Allah misalnya. Nah, itu artinya lingkungan dapat memberikan rasa keagungan, nilai spiritual, rasa keagungan, dan juga mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Yang ketiga, nilai ilmiah, yaitu lingkungan bisa dijadikan objek penelitian ataupun pengembangan sains. Bahkan sudah jelas ada ilmu yang berkaitan dengan lingkungan, seperti ilmu biologi, kemudian ilmu biografi, kemudian juga ilmu biologi, dan lain-lain. Nah, yang keempat, nilai budaya, yaitu bahwa lingkungan yang khas akan memberikan kebanggaan tersendiri bagi warganya. Nah, Indonesia sendiri terkenal dengan julukan Jamrud Khatulistiwa, atau kota tempat tinggal saya terkenal dengan kota Karawang yang memiliki julukan kota lumbung padi. Kemudian yang kedua, hubungan kualitas penduduk terhadap kesejahteraan. Manusia sebagai subjek sekaligus objek dalam perjalanan hidupnya. Guna mendapatkan kesejahteraan, manusia perlu yang namanya menciptakan, mengelola, membuat, dan juga memperbaiki berbagai hal yang ditujukan untuk kepentingan hidupnya. Nah, sedangkan penduduk pada dasarnya adalah orang-orang yang mana mereka bersama-sama melangsungkan kehidupannya. Nah, kualitas penduduk itu merupakan aspek yang sangat penting bagi kesejahteraan hidup. Nah, kesejahteraan hidup di suatu wilayah ataupun di suatu negara itu sangat ditentukan oleh kualitas penduduknya. Kalau kita berbicara negara, maka kualitas daripada SDM ataupun sumber daya manusianya. Nah, kualitas daripada sumber daya manusia ataupun SDM itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya pendidikan ataupun tingkat pendidikan, kemudian juga etos kerja, kemudian juga keterampilan, kemudian juga kepribadian ataupun karakter. Kesimpulannya, manusia dan lingkungan memiliki hubungan ataupun keterkaitan yang sangat erat, di mana manusia membutuhkan lingkungan sebagai tempat tinggal hidupnya ataupun tempat kelangsungan hidupnya. Namun juga manusia perlu meningkatkan kualitas daripada dirinya dan juga kualitas daripada lingkungan hidupnya, agar manusia bisa hidup dengan sejahtera. Nah, maka dari itu saya sebagai mahasiswa Unindra mengajak kepada teman-teman, terkhusus kepada diri saya sendiri, untuk selalu meningkatkan kualitas daripada diri kita sendiri. Tadi ada faktor yang mempengaruhi, diantaranya yaitu pendidikan. Maka kita sebagai manusia jangan pernah berhenti yang namanya belajar. Terus tingkatkan pendidikan kita. Kemudian juga keterampilan. Apalagi kita sebagai mahasiswa, teruslah berkarya, teruslah berinovatif, menciptakan hal-hal yang baru yang dapat membanggakan diri kita sendiri, keluarga, masyarakat, bahkan negara kita sendiri. Dan juga kita bentuk kepribadian, karakter kita, perilaku kita yang baik. Namun di samping itu juga kita harus meningkatkan kualitas daripada lingkungan hidup kita. Contoh bisa kita lakukan seperti
tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang bekas rokok atau puntung rokok sembarangan, apalagi di hutan, tidak menebang pohon sembarangan. Karena biar bagaimanapun kualitas lingkungan hidup, kualitas lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan. Ketika kualitas manusia yang semakin meningkat dibarengi dengan kualitas lingkungan hidup yang semakin baik, maka kesejahteraan akan benar-benar tercapai. Demikianlah presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.